dan menjadi sehat. Kuasa firman Tuhan bekerja atas sekalian orang yang mendengarkan dengan hati yang terbuka. Karena sesungguhnya ya Tuhan, kami tidak butuh nasihat dari dunia ini. Kami cuma butuh nasihat daripada-Mu, supaya kami beroleh kuasa untuk menjadi orang-orang yang menang di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Di dalam nama Yesus firman hidup kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Adik-adik boleh beriman. Di sana. Baik, kita buka dengan saya surat Kisah Para Rasul 3:11-26. Kisah Para Rasul 3:11-26. Begini bunyi firman Tuhan. Khotbah Petrus diserambi Salomo. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa Dia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah Ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hamba-Nya dan mengutusnya kepada kamu, supaya Dia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Demikian sabda Tuhan. Yang dikatakan beruntung dan berbahagia adalah kita yang sungguh-sungguh suka mendengarkan firman Tuhan. Kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya. Apa saja yang kita perbuat berhasil. Kunci menjadi berhasil, mulailah benar-benar suka firman Tuhan. Salam. Sekali lagi, shalom. Mari kita perkatakan dialog ini, perkataan iman, ini perkataan profetik. Allah
mau listrik mati atau listrik nyala, tadi ada listrik mati, tidak ada soal sebenarnya. Karena Tuhan benar-benar menanti penyembahan dari bumi. Ketika Nabi Nuh, air bah surut, ya kan? Air bah sudah surut, dia ambil binatang yang tidak haram, dia persembahkan bagi Tuhan. Lalu Alkitab menulis, ketika Tuhan mencium persembahan dari bumi, maka kemudian dia bilang, aku tidak akan lagi mengutuk bumi. Selama bumi masih ada, tidak berhenti musim menabur, menuai, dan seterusnya. Itu janji Tuhan. Saya mau bilang ini, penyembahan yang tidak haram dari bumi akan menyentuh hatinya dan membuat sorga benar-benar memberkati. Kalau Allah mau jadi benar-benar, ini betul-betul damai sejahtera, shalom di Alor, betul-betul berkat di Alor gitu. Bahkan bukan cuma berkat di Alor, Alor memberkati Indonesia, gitu ya. Alor memberkati NTT, Alor memberkati dunia. Ini tidak ada yang mustahil loh bagi Allah. Penyembahannya benar, tidak boleh haram. Apa yang haram, saudara? Yang haram adalah yang masuk tidak haram, yang keluar haram. Hati yang jahat, tangan yang kotor, semua sifat-sifat jahat kita, sifat-sifat dosa kita akan membuat penyembahan kita haram. Tapi kalau kita benar-benar tulus, benar-benar kita bersih tangannya, hatinya bersih, pikiran kita bersih, Tuhan mencium persembahan dari bumi. Itu dia. Jadi tadi saudara, saya perlu untuk ngomong ini kepada kita. Tiupan shofar itu tanduk biri-biri. Saya tidak tahu itu asli atau kayu, saya tidak tahu. Kayu, asli. Oke. Itu tanduk lembu, tanduk biri-biri. Kalau kami di Kolana pakai siput, saya mau bilang gini, biri-biri harus mati dulu, baru ambil tanduk. Siput harus mati dulu, baru bisa kita tiup untuk panggil untuk penyembahan. Yesus mati dulu, baru kita bisa jadi gereja yang baik. Gitu. Saudara jangan kira, saudara, saya hanya mau dengar KPI dari orang Amerika misalnya. Kita benar-benar mau sembah Tuhan kalau 5.000 orang yang ibadah misalnya. Kita kan sudah gitu ya, 5.000 orang dulu, baru kita 3.000 dulu, 1.000 dulu gitu. Baru seperti ada suasana penyembahan. Saudara salah. Tuhan lihat satu saja, Tuhan lihat dua, Tuhan lihat tiga. Karena Tuhan lihat hati, Tuhan tidak lihat jumlah. Kita yang lapar mata lihat jumlah. Semua yang saudara persembahkan di depan sini, sorga menonton saudara. Ini dia. Bukan kita yang gak menonton, Tuhan lihat kita yang orang sembah, betul tidak? Kamu yang main musik, kamu yang nyanyi, sekali lagi kamu bukan perform di depan, kamu lagi sembah Tuhan. Ini dia. Dan penyembahan itu apa, saudara? Itu hadiah karena kita selamat. Kita tidak berdoa untuk minta selamat,
DPR pusat di sini, ada menteri di sini, oke? Yang semua di rumah, ada semua yang Tuhan mau kerja buat saudara. Asal saudara benar-benar punya iman kepadanya. Ada amin? Oke, mari kita lihat kebenaran ini. Saudaramu, ada orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes. Orang itu siapa? Firman ini, ada seorang lumpuh 40 tahun. Orang ini
skip. Bagi yang gemit ya saya tidak tahu ya, kayak maaf ya, ini yang gemit. Gemit 4 kali. Perjamuan itu ada maknanya, bukan cuma 1, 2, 3, 4. Perjamuan Paskah, saudara mengalami Paskah pribadi, bersatu dengan Kristus. Perjamuan Pentakosta, saudara mengalami rohnya di dalam saudara. Saudara makan dengan dia. Perjamuan sedunia, kita menjadi imamat Rasuli Katolik. Nah, kita bersatu dengan seluruh umat di dunia. Kita makan dengan Tuhan. Itu tandanya. Perjamuan Maranatha, menyambut dia datang lagi, bukan sebagai bayi mungil, tapi sebagai hakim di nanti di akhir tahun. Jadi sekali lagi cuma 1 kali perjamuan untuk itu semua bagi gemit secara khusus. Jadi kalau saudara tidak ikut perjamuan Natal, saudara akan ikut tahun depannya lagi. Itu pun kalau saudara masih ada. Tapi kalau tidak ada, tidak bisa. Gitu. Oke, sekali lagi. Ini dia. Mereka bawa si lumpuh ini untuk minta-minta di gerbang indah. Mental rohani kayak si lumpuh ini harus bertobat. Mental yang bukan lagi kita pergi ke gerbang indah, kita pergi ke gereja, kita pergi menyembah Tuhan, kita pergi kemanapun untuk hal-hal baik, bukan cuma soal rohani ya, tetapi juga soal pekerjaan, soal macam-macam. Kalau karena orang, sekali lagi, saudara secara rohani, saudara lupa, dan saudara cuma mengemis. Itu dia. Itu dia, saudara budak. Tuhan bilang saudara anak. Tuhan bilang saudara sahabat. Berhenti mental kerja gaya asal kau senang. Bertobat. Berhenti mental kerja karena perasaan A, B, C, D. Bertobat. Kita semua disumpah dengan sumpah yang sama untuk kerja benar di bidang apa saja. Di bidang apa saja. Kita semua disumpah untuk itu. Kerjakan sesuai sumpah. Dan dengan segala berkat yang kita terima, kita tanggung jawab kepada Tuhan sang sumber berkat. Yang PNS masih tukang terlambat, alur kenyang bagaimana? Saudara tukang terlambat, kerjaan ditunda-tunda, bagaimana bisa? Kalau kita berbicara alur kenyang, alur sehat, alur pintar, yang paling lapar, yang paling penyakitan, yang paling bodoh ada di mana? Ada di desa. Sarana prasarana yang kurang. Tetapi aparatur negara abdi Allah dong, abdi negara dong. Begitu saudara ditaruh di desa, saudara tidak mau pergi. Bertobat. Benar sih. Bertobat. Ada banyak yang tidak mau ke desa, aduh Tuhan. Pendeta juga itu ada yang tidak mau
Sania Kelang, 151 kakak, 611 jiwa, anggota sidiknya sekitar 400 orang. Kami memberikan bantuan gereja, namanya kami sebut diakonia modal. Modalnya 5 juta sampai 20 juta per orang. Dia memproses air, tidak sembarang. Dikembalikan tanpa bunga, tanpa batas waktu. 25% dari setiap pendapatan harian atau mingguan atau bulan. Dan puji Tuhan, dalam tahun 2020 kami menggelontorkan dana 55 juta hanya untuk 4 orang. Hanya untuk 4 orang anggota jemaat. Dananya sudah kembali lebih dari 25 juta dalam waktu 6 bulan saja. Coba saudara lihat. Masih tak gereja Anda percaya jemaat? Jemaat itu pendonor loh. Mereka wajib untuk kita percaya bahwa mereka bisa untuk melakukan ini. Bisa. Sekarang kami lagi mikir tahun depan gereja boleh sentuh tentang air bersih. Air bersih. Sumur banyak di Kolana, akan tetapi pastori itu putar keran. Saya bilang jemaat putar keran. Gak tahu caranya, tapi itu akan terjadi. Kami kerja untuk itu. Di pastori putar keran, jemaat putar keran. Secara jemaat yang bangun pastori, jemaat yang bangun gereja. Gerejanya keren, tapi kalau rumah jemaat tak keren bagaimana? Masalah air
pernah jadi pahlawan buat orang lain, ya kan? Mari kita tepuk tangan untuk semua pahlawan yang sudah tahu di ruang ini. Orang tua pahlawan anak-anak, guru pahlawan murid-murid, kan begitu? Apapun kita. Nah, yang perlu untuk kita pahami adalah seperti tadi Bapak bilang, Bapak Bupati bilang, jangan lihat saya, jangan lihat saya. Dia akan bilang gitu kan? Lihat Tuhan. Ya, Petrus juga sama. Jangan lihat saya, bukan kuasa saya, bukan saya terlalu suci, bukan kesalehan saya sehingga orang lumpuh ini berjalan. Kenapa kok heran luar biasa lihat saya? Itu Yesus, Yesus yang buat, bukan saya. Itu Petrus bilang gitu. Oke, kita juga gitu. Bukan kita, tapi Yesus. Yesus yang buat. Nah sekarang siapakah Yesus? Yesus adalah yang mereka tolak. Yesus adalah yang menderita. Yesus adalah yang mati. Ini dia. Ini dia. Sehingga ketika kita lihat kepada Yesus, kita juga jadi kuat untuk terus jadi pahlawan bagi negeri ini. Gitu. Jangan baru ditolak sedikit, benyenye. Itu majelis-majelis tuh baru diomong sedikit, langsung tidak mau ke gereja lagi, langsung tidak mau perayaan konsistori lagi. Pokoknya langsung pelesik-pelesik gitu. Pemerintah juga begitu, ditolak sedikit, bikin apa gitu, naik status. Ya kan? Kita kan pihak kecil gitu ya, naik status. Sumpah jabatanku dibuang di mana, gitu kan? Sumpahmu dibuang di mana? Janji hatimu untuk melayani negeri ini dibuang di mana? Itu dia. Apa-apa status. Ini kayak kacauan. Serius. Kita harus bertobat dari cara begini. Kita bukan aparatur yang keren bagi Allah. Bukan, ini bahaya ini. Ini seperti kebiasaan yang kita sadari salah tapi kita nikmati. Dan kalau apa yang kita nikmati lama-lama jadi sistem. Ini dosa tersistem, saudara. Dosa yang sangat tersistem yang sedang kita buat. Kalau kita tidak suka dengan kepala kantor, kita harus naik status. Begitu. Apa kayak gitu? Pokoknya kita tulis-tulis yang kita perhati lah di sini. Kita bikin semua. Apakah itu menambah sehasta dalam hidupmu, gitu ya? Apakah itu menambah beras di dalam dapurmu? Atau nambah tomat 1, 2 di kulkas misalnya? Kan tidak ada. Ya karena kita tidak tenang. Doa-doa kita juga tidak dijawab. Persoalan kita juga jadi haram. Karena hati kita kacau. Kita tidak tenang. Banyak kali kita kasih muat status yang jahat. Habis itu kita cek berapa yang like, berapa yang suka. Kalau ada yang setuju dengan status jahat kita, makin jahat lagi kita. Dan
saatnya kita bilang membebani para guru. Aduh, apa ada istilahnya? Kurikulum. Terlalu banyak guru bukan kertas. Waduh, tolong sama Tuhan pakai kertas-kertas itu berhentilah mengeluh. Karena alur pintar ada di bahu kamu. Iya kan? Banyak kita nanti pengawas datang baru mulai kita semua. Kita tidak pada kan yang jatuh hari-hari harus bikin apa gitu. Kan tidak buat kita ya bertobat. Saudara kira bertobat itu pekerjaan dari Tuhan. Saudara tanggung jawab dari hari ke hari. Gitu. Semua yang kertas-kertas yang tulis-tulis itu rencana belajar, rencana mengajar, tolong rajin untuk buat. Banyak kali saudara munafik terlalu banyak. Pengawas datang, saya ini di samping gereja SDG Mit. Kadang-kadang ada yang kirim di kita juga, jadi saya tahu. Saya tahu itu kerja model apa, saya tahu ya, saya tahu. Kita pengawas datang lari pantang panas betul. Satu malam dan tidur, kebut semalam. Padahal seharusnya itu dilakukan tiap hari. Seketika kita mau masuk, kita sekolah minggu saja, saudara bikin rencana belajar. Hari minggu mau untuk apa, mau nyanyi apa, mau menari, mau daftar mana, ayat apa bikin baru mulai pergi mengajar. Bukan mau pergi kok Alkitab pergi, tidak boleh. Harus ada dia punya persiapan. Khotbah juga begitu, semua nyanyian semua. Untuk Tuhan kita persiapan. Untuk negeri ini saudara tidak persiapan, ya kan? Untuk Tuhan saudara persiapan. Kalau begitu, karena untuk Tuhan saudara persiapan, maka untuk murid saudara persiapan. Untuk pemerintah saudara, untuk pekerjaanmu di mana saja lah, saudara persiapan. Gitu. Semua kita terlalu banyak main-main dengan pekerjaan. Ini pekerjaan besar, saudara. Pekerjaan besar. Saudara-saudara yang saya kasih, sekali lagi, Tuhan benar-benar ingin kita menjadi nabi-nabi. Pasti saudara, nabi-nabi itu cuma pendeta. Oh tidak. Yesus itu apa dia nama? Raja Mesias, Raja, Nabi, Imam. Bapak kami pun terakhir, karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Raja, Nabi, Imam. Oke. Sekarang kita anak Tuhan. Berarti kita juga ada darah raja. Anaknya tidak disebut anak raja. Ini dia. Anak raja biar tugas di Langguru sekalipun. Kalau ada anak raja di sana, Langguru diberkati. Anak raja tugas di Allah. Anak raja pokoknya yang penting ada anak raja di birokrat jadi berkat. Tidak jadi kutuk melulu. Tidak jadi apa ya. Begini, kita selalu percaya politik itu tipu-tipu. Politik itu kotor. Kalau ada anak raja yang berpolitik, politik itu bermartabat. Politik jadi berkat. Tidak lagi tipu-tipu, tidak lagi kotor. Kalau anak raja ada di situ, politik jadi suci, jadi mulia, tidak akan jadi haram, tidak akan. Karena ada anak raja di situ. Amin ya. Anak raja harus ada di mana aja di hidup kita. Terus yang kedua, nabi. Ini penting. Nah, sebelum kita jadi nabi, kita jadi imam. Imam ini apa? Yang tugasnya mempersembahkan korban. Saudara bawa korban tidak? Nanti taruhnya di depan. Ketika saudara duduk begini, saudara taruh, saudara imamat yang rajani. Firman bilang nih, imamat yang bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Itu siapa? Saya dari saudara. Ketika kita duduk begini penyembahan saudara, kita disebut imam. Kan kita tidak pakai perantara. Yesus langsung tuh. Kita tidak pakai perantara-perantara. Kita bernyanyi seperti imam bernyanyi. Kita menyembah seperti imam menyembah. Kita khotbah seperti imam berkhotbah. Kita mendengar khotbah seperti imam mendengar. Setelah itu kita keluar, kita nabi. Itu dia. Ketika saudara pergi dari sini, saudara nabi, saudara bawa kebenaran, nyatakan kebenaran di tempat tidur, nyatakan kebenaran di rumah, saudara nyatakan kebenaran di tempat kerja, di meja kantor, di mobilmu, di motormu, di mana saja, saudara ada. Pasar, apa saja, jalan, piknik, apapun, nyatakan kebenaran.
Ini sudah dia. Panggilan bagi siapa? Saya dan Tuhan. Saya mau pengakuan dosa lah kita gereja. Saya mau pengakuan dosa. Kami gereja ada satu sistem yang agak keliru yang sedang kita bangun. Apa itu? Kita buat ibadah kayak dunia lain. Orang datang kudus, baju bagus, cantik, ganteng gitu. Iya kan? Kita kudus gitu. Pokoknya kalau apalagi perjamuan kudus itu lagi kudus lagi. Lalat juga itu kudus itu tidak bergerak, kita tidak bergerak, takut. Takut nanti kecek leher kalau makan, tidak kenal Tuhan, saudara. Iya kan? Kita bikin gereja kayak dunia lain. Dan ketika keluar itu dunia lain. Kita dengar firman luar biasa, kita tulis, kita rekam hebat-hebat, tetapi cuma di pinggir jalan, cuma di tanah berbatu, cuma di semak belukar, tidak ada yang jatuh di tanah subur. Akibatnya kita tidak buat firman, kita tidak berbuah, sehingga Allah masih miskin. Ini dia. Gereja bertobat lagi. Jangan lagi membuat semua penyembahan ini seperti dunia lain. Kita yang duduk ini, orang biro, semua dari panggilan, dari pekerjaan kita masing-masing. Mereka butuh firman untuk pulang dan lakukan supaya jadi berkat di sana. Gitu saudara. Saudara mungkin masih tersibuk dengan soal khotbah atau nyanyi atau apalah begitu yang ada banyak-banyak. Kan kita gereja-gereja juga mulai gara-gara liturgi lah, gara-gara macam-macam. Pokoknya penyembahan yang benar angkat tangan. Penyembahan yang benar berlutut, misalnya ya kan? Penyembahan yang benar apa kayak gitu. Pokoknya banyak gerakan. Saya mau bilang, bukan itu. Tuhan melihat hati. Penyembahan cuma gini. Kita hanya sibuk dengan gaya. Itu dia, salahnya kita di sini. Gaya. Kita terlalu banyak gaya. Angkat tangan lah, pokoknya kalau jadi kadang-kadang pemimpin pujian tuh paksa-paksa. Dia sudah stres kalau orang tidak angkat tangan. Sudah stres. Saudara, bukan urusan kamu orang mengangkat tangan atau tidak. Bukan urusan kamu. Saudara dipenuhi saja dengan roh dan kebenaran, roh kerja bagi kita di sana. Bukan urusan kamu untuk orang mau gaya apa, bukan urusan kamu. Kami semua mau angkat tangan. Mau tutup mata. Kita punya suara hati sendiri. Kita punya hubungan dengan Tuhan sendiri. Tidak usah dikomando-komando. Saudara bukan tentara di depan. Bukan. Saudara bukan pemimpin regu. Bukan. Saudara pemimpin pujian bagi Tuhan. Jadi Tuhan lihat saudara. Kalau saudara penuh dengan roh, saudara yang nari-nari juga. Mukanya apa? Saya tidak tahu saudara nari buat siapa. Semua nih kita. Betul-betul kita dan Tuhan. Kami semua yang duduk di depan juga dengan Tuhan. Ini. Kembali lagi ke sana kemarin tentang penyembahan. Penyembahan diperbaiki, saudara lihat. Pertobatan terjadi. Firman dilakukan, berkatnya turun, pasti. Itu tidak mungkin salah. Tidak mungkin. Saudaraku, kita semua benar-benar harus bertobat. Gereja bertobat. Kami semua kami yang tinggal di sistem. Kita yang ada di sistem ini, baik itu gereja, baik itu pemerintah. Kita semua mari bertobat. Bagaimana caranya? Kita semua minta berkat loh dari Tuhan. Cara untuk dapat berkat adalah bertobat. Ngomong bertobat, ngomong apa? Ngomong dosa. Bongkar dosa dulu. Tidak ada yang harus disembunyikan. Kita punya mimpi besar. Kita dipanggil untuk jadi raja dan imam. Itu merupakan jabatan surgawi bagi setiap anak yang ditebus Tuhan. Bagi gereja, bagi saya dan saudara. Stop untuk masih Tuhan semua datang, masih mikir soal datang gereja, datang KPI. Tidak, kita harus jadi KPI yang datang. Kita harus jadi gereja yang datang. Kita harus jadi ibadah yang datang ke tempat gereja kita. Sudah harus begitu. Kita orang beribadah yang jadi guru. Kita anak yang kita gereja yang jadi anggota dewan. Kita gereja yang jadi bupati. Kita orang yang sudah selamat yang jadi ini dan itu. Ada seorang pastor bernama Teilhard de Chardin. Dia bilang gini,
menjadi bupati di Alor, menjadi pendeta di Alor, menjadi ibu rumah tangga, menjadi apapun, tukang bengkel, pedagang, apapun, saudara manusia Allah, menjadi tukang ojek, saudara manusia Allah yang akan menolong orang dengan ojek saudara. Saudara motor itu karismatik memang. Saudara perdagangan semua itu benar-benar karismatik semua. Jadi sekarang ini sudah tidak ada lagi cerita semua yang nabi, yang imam, yang anak raja itu semua yang presbiter saja. Semua yang dapat kuasa khusus penumpangan tangan saja. Oh tidak, imanmu sekarang. Semua kita, yang penting saudara orang percaya. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Engkau akan diangkat menjadi, engkau akan terus naik. Engkau akan jadi kepala, bukan ekor. Itu janji bukan untuk pendeta, bukan. Itu janji bukan untuk penatua diaken, bukan. Itu janji bukan untuk orang yang mata telinga, bukan. Itu janji bagi saudara dan saya. Yang penting kita orang dan kita percaya. Keren kan Tuhan kita? Sangat, sangat keren saudara. Sangat asik gitu. Siapapun kamu, apapun latar belakang kamu sekarang, bongkar dosamu dan sungguh-sungguh datang pada Yesus. Sesuatu yang Dia rancang kita sejak dari rahim ibu kita itu besar sekali yang Dia mau kasih ke kita. Pribadi demi pribadi, Tuhan punya rancangan besar untuk saudara dan Dia mau taruh itu. Tetapi selang janjinya, selang berkatnya, terlalu banyak timbunan kotoran, terlalu banyak lumut. Saudara lagi lumpuh kan, buta kan, pokoknya cacat rohani sedang terjadi di hidup saudara. Saudara hanya perlu Tuhan minta ampun untuk A, B, C, D, E gitu. Apa aja dosamu, kamu sebut itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kamu diampuni, darahnya membersihkan kamu. Engkau jadi manusia baru. Engkau bertobat sungguh-sungguh dan engkau berbuah-buah di dalam pertobatan. Ketika itu terjadi, berkat ikut kamu. Ini dia. Saudara lihat Yusuf deh. Yusuf. Saudara lihat Yusuf. Apa yang jago dari Yusuf? Yusuf nih, dia pergi dengan pakaian di badan. Tidak juga. Jubahnya sudah diambil oleh keluarga, ya kan? Oleh dia kakak adik. Dia kosong di badan, kosong sudah. Diikat kayak budak, dijual ke rumah Potifar. Tapi karena dia anak raja, dia disertai Tuhan, dia berhasil. Potifar juga berhasil. Dia jadi berkat di rumah Potifar. Habis itu dia masuk penjara karena dituduh. Perhatikan ini. Tetapi dia sekali lagi, yang bikin dia masuk penjara ketika dia berlari dari dosa. Ini dia saudara. Banyak kali kita minta pengampunan dosa, tetapi kita tidak mau lari dari dosa ini soal. Kita terus bilang, jauhkanlah kami dari segala pencobaan. Nah begitu, tapi kita Tuhan pada jauhkan, kita mendekat, kita soal. Kita terus dekat gitu, maksudnya Tuhan bilang lari. Segala jenis dosa yang menggoda, mau seksualitas mau uang-uangan itu, sogok menyogok cuman ada satu cara, mama, lari. Saudara kompromi, selesai pasti. Semua dosa yang kesannya menggoda, bagi kamu yang pemabuk, kamu tahu, kamu sudah berjuang supaya kamu tidak mau mabuk lagi, ya kan? Tapi saudara terus duduk dengan kawanan pemabuk, saudara yang lari dari situ. Karena kalau saudara terus ada di situ, saudara akan begitu terus. Tidak akan pernah berhasil, tidak akan. Lalu saudara bilang, kenapa Tuhan Engkau mengeraskan hati Firaun, tapi tidak mengeraskan hatiku untuk sopi-sopi dan lain-lain. Untuk orang ketiga di rumah tangga, keraskan hatiku Tuhan. Tidak bisa, saudara harus putuskan. Itu tidak bisa Tuhan keraskan saudara. Saudara putuskan untuk berhenti selingkuh, untuk berhenti mabok, untuk berhenti apapun yang jahat-jahat. Stop, bertobat. Janji berkatnya ikut saudara. Lihat Yusuf, dia menang dengan godaan itu. Dia masuk penjara, tapi tetap jadi berkat di penjara, ya kan? Setelah itu dia keluar, jadi wakil raja, mampu bumi, orang kedua di Mesir. Ini dia saudara, dari penjara baru
belajar stop politik balas dendam dari Allah. Masih banyak waktu untuk kita membenahi segala sesuatu. Masih ada waktu untuk orang akan melihat pemerintahan yang bersih terjadi di Allah. Kenyang, sehat kita. Ini mujizat yang Tuhan kasih kepada kita. Kalau kita benar-benar melakukan kebenaran ini, memerintah dengan hati yang damai, benar-benar damai. Semua kita dosa-dosa lama. Saya tahu kita punya banyak dosa yang berabad-abad di dosa dalam pemerintahan. Terlalu banyak. Ada warisan dosa yang kita kasih dari periode ke periode pemerintahan. Kita bertobat dengan ini. Kita sadari dan kita tobatkan diri kita. Bertobat, Tuhan tobatkan kita. Supaya benar-benar kita benar-benar jadi nabi di Allah untuk Indonesia. Orang belajar pemerintahan yang baik di sini. Semua satu itu bahkan seluruh dunia itu bikin politik kotor semuanya. Mari kita mulai bangun. Ini kita lagi ngomong politik. Kita mulai bangun politik benar di sini. Benar-benar. Mari kita bangun ini. Begitu politik kita benar, ekonomi kita pulih, percaya. Begitu ekonomi kita pulih, sosial kita, budaya kita benar-benar jadi keindahan Tuhan di mata dunia. Sarung-sarung kita lukisan Allah di mata dunia. Betul? Benar ini. Tari menari kamu, nyanyian kamu, ketika kamu pergi ke dunia, orang melihat Tuhan di dalam persembahan. Kita benar-benar jadi raja dan imam, anak raja, nabi, imam di milenial ini, di zaman. Saudara, firman bilang, ini saya mau tutup khotbah. Samuel, semua nabi-nabi sudah mati. Semuanya. Mereka ada yang mati sebelum nubuat mereka dinyatakan. Lalu, siapakah nabi-nabi sekarang? Saya dan saudara. Kita nabi. Saudara, kita semua ditebus Tuhan untuk menggenapi setiap firman yang dinyatakan kepada saya dan saudara. Ini berita besarnya untuk saya dan saudara. Benar-benar peluk firman Tuhan. Janji Tuhan. Setiap firman mau dinyatakan di dalam diri saudara-saudara. Kita jadi matanya Tuhan. Kita jadi telinganya Tuhan. Kita tubuh Kristus. Kita bagian-bagian tubuh Kristus di tengah-tengah dunia yang jahat. Kita bangunan Allah. Kita 45 cm. Kita tripodnya. Kita pasirnya. Kita batunya. Kita tiangnya. Apalah kita. Tetapi kita bangunan Allah. Kita tubuhnya. Kita ginjalnya Tuhan. Kita jantungnya Tuhan. Mungkin orang tidak kelihatan. Jantung, ginjal, lambung tidak kelihatan. Tetapi Tuhan lagi kerja di dalam kita untuk menggenapi firman-Nya di milenium ini. Karena firman bilang Tuhan harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Pertanyaannya adalah, maukah saudara menjadi Israel, menjadi gereja, menjadi anak raja, menjadi nabi, menjadi imam di zaman ini yang memulihkan supaya jalan bagi kedatangannya benar-benar diluruskan. Ini dia. Ini menjadi panggilan saya dan saudara. Ini dia. Saudara, mari kita lihat. Tuhan belum datang kalau kamu masih bakal lain sebagai rumah tangga. Belum. Tuhan belum datang kalau balas dendam demi balas dendam masih terus terjadi. Tuhan belum datang kalau konflik demi konflik belum berdamai. Mungkin kita tidak berkelahi lagi, tapi kita tidak berdamai. Albert Einstein bilang perang sudah dihentikan, tapi perdamaian belum. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Itu janji Tuhan. Masih ada banyak anak Allah di dalam ruangan ini yang hidup seperti orang-orang yang bukan anaknya. Kita kayak anak tetangga. Tetangganya Allah itu setan. Kita anak setan. Karena dendam, kemarahan, tidak mau melepaskan pengampunan, tidak mau berdamai, masih ada di dalam kita. Lalu bagaimana Tuhan menyatakan perkara besar? Kalau perkara kecil dengan teman sekantormu saja belum bisa kau selesaikan. Ayolah, para pendeta masih batas salah hati, masih belum
damai, para jemaat, majelis, kita belum buat damai. Semua masalah tanah, masalah macam-macam kita ya, terlalu banyak persoalan. Tetapi bukankah Tuhan kita lebih besar dari masalah yang sedang kita hadapi? Lalu mengapa kita menutup keran berkat itu dinyatakan atas Allah? Kalau Tuhan, karena Tuhan mau memulihkan Allah, memulihkan rumah tangga di Allah, memulihkan setiap dinas di Allah, memulihkan setiap sekolah di Allah, memulihkan pasar di Allah, kios-kios, toko-toko di Allah, semua jalur dagang, pelabuhan, semuanya mau Tuhan pulihkan. Rumah sakit mau Tuhan pulihkan. Saya percaya, saya memang di Korana, tapi selalu saja buka Facebook. Orang mati tiap detik, tiap menit. Ini mama berdua dan bapak pendeta kota. Hampir mereka harus siap, siap liturgi mati, khotbah mati. 1 minggu harus ada 2 atau 3 untuk tiba-tiba saja kan ini. Saudara lihat kenapa orang mati setiap hari? Tuhan, ada apa sebenarnya dengan kita? Belum lagi nih kita ngomong corona, saya baru ngomong di situ. Tetapi tanpa corona saja, bunyi ambulans setiap hari. Mari kita menangis, apa yang salah? Kenapa rakyat kita mati terus? Oke, memang ini tentang ajal, tapi bukan, saudara. Ada sesuatu di sini. Ada Tuhan ingin kita benar-benar bertobat. Tuhan benar-benar ingin memulihkan tempat ini. Mari kita minta di Tuhan. Mari malam ini saya tidur Tuhan, saya tidak mau dengar bunyi ambulans. Saudara di kota, jangan ada bunyi ambulans lah Tuhan hari ini. Besok kita juga. Artinya kalau tidak ada bunyi ambulans, ada penyakit yang disembuhkan di rumah sakit. Dan ada dokter yang dipakai Tuhan luar biasa, jadi untuk sembuh. Ya kok, saudara, mari kita berdoa sungguh-sungguh bagi Allah. Saudara lihat, ada begitu banyak proyek mangkrak di mana-mana. Saya tinggal di Alor Timur, sudah 2 kali bangun puskesmas. Saya ini paling ribut kalau di puskesmas. Saya cek semua kita pel, kita inilah, karena kita tidak ada biaya untuk urus yang macam-macam hal. Sama mau kerja tidak ada gajinya masalah. Jadi kita pasien pergi bersihkan. Di rumah sakit umum juga ada kan yang beberapa ruangan gitu. Kita harus bersihkan lagi. Kan orang sakit masalahnya ruangan harus steril kan. Setidaknya bersih nyaman lah, setidaknya nyaman. Saudara, ada apa itu? Ada apa dengan rumah sakit kita? Ada banyak, coba saudara lihat, ini panggilan bagi saudara, ini panggilan. Kita miskin dari segala sisi, belum lagi sekolahannya kita, belum lagi nilainya kita, aduh betul-betul deh. Semua kita lihat ini. Sekali lagi, ini adalah bentangan yang Tuhan taruh di depan mata kita. Saudara harus menangis, saudara harus gelisah. Kalau saudara tidak gelisah, saudara bukan anak Tuhan. Bukan. Saya percaya Bapak Boli dan kawan-kawan tidak tidur malam. Jarang, ya, pergumulan yang berat. Bapak Bupati, Mama ada. Jarang tidur toh Mama. Kami yang pendeta urusan 611, saya nih tidur saja kurang gitu. Apalagi urusan rakyat begini banyak saudara. Mama, saya berdoa begini, Tuhan, tolong guru kontrak jangan cuma 300 atau 400 ribu. Gimana mau makan enak gitu? Bagaimana guru sejahtera kalau kontraknya 400? Saya mau bilang ini, mari kita berdoa Tuhan buka jalan. Kita UMR kok kira. Benar ada amin saudara? Bukan tidak bukannya Bapak mau kikir, tapi itu keadaan kita begitu masalahnya. Uangnya begitu, guru kontrak kita ribuan orang, ribuan. Saya dari Sabu, dia kontrak kabupaten bagus gaji.
Pintar itu jarang. Bagaimana kelompok tani bisa jadi bagus? Bagaimana? Ini dia, kenapa orang tak sejahtera? Mau pergi ke desa malas. Terus kita bangga-bangga kelompok tani banyak, berapa banyak digelontorkan se masyarakat gitu. Terus hasilnya hilang. Habis itu tahun depan program baru lagi, mengulang kegagalan yang lama. Wih, ini saya seberapa paket ya, banyak sekali ya ceritanya. Saudara, ini semua mari kita pulihkan. Kita pulihkan. Ada yang nggak benar di kita. Diri kita tidak benar, makanya pekerjaan kita menjadi tidak benar. Itu saja. Urusan kerja sebenarnya urusan kita dengan Tuhan, bukan urusan kita dengan kita. Urusan pelayanan, urusan hubungan kita dengan sesama, entah itu atasan kita, entah itu mitra kerja kita, siapapun, kawan kita, tetangga, siapapun, itu menjadi urusan kita dengan Tuhan dulu. Kasihilah Tuhan Allahmu dulu, beresin itu. Kasih kepada sesama akan menjadi sempurna seperti pada dirimu sendiri. Dan ketika dua hukum ini sempurna kita lakukan, berkatnya turun. Nah ini langsung tuh. Masalahnya ini dia, kita langgar semua hukum. Tidak ada suatu hukum yang kita benar. Tidak ada. Semua hukum dilanggar. Mau dengan satu saja, tentang urusan hari Sabat, hari perhentiannya. Berapa banyak jemaat yang pergi ke gereja? Gereja-gereja Gebit, saya dari Gebit, paling top 80%. Itu pun di saat dari jumlah. Kemana Pak yang 20%? Di minggu-minggu biasa 50 sampai 60% jemaat tinggal di rumah. Bagaimana mau diberkati hukum ini tidak dijalankan? Masalahnya ini tidak bisa, harus jalan dulu. Makanya saya pernah satu waktu gitu ketemu ada pejabat lagi ini pergi ke Kolana kayak gitu. Terus saya pernah ngomong gini, tolong nanti kalau bawa sambutan begitu di mana saja kasih ingat jemaat rajin datang ke gereja gitu. Pergilah ke gereja dulu, pergilah dulu. Seperti si Lupu ini, dia pergi selama 40 tahun. Lalu kemudian dia diberkati bukan? Pergi dulu, jangan tinggal di rumah di hari Minggu. Di gereja orang berdoa buat alor, saudara. Dalam doa syafaat kami terus berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara. Kami berdoa buat corona. Kamu tinggal di rumah, kenapa kamu tidak datang berdoa bersama kami di gereja? Kalau semua kita sepakat, satu alor sepakat, satu jemaat sepakat, iya kan? Apa coba yang akan Tuhan lakukan? Berkatnya besar sekali. Kita masalahnya tidak sepakat, ini tidak soal. Kita pikir gereja pemalas, kalau kita gereja mengantok. Ih, semua salah habis kita. Terlalu banyak pertobatan pertobatan massal sebenarnya. Ini harus terjadi pertobatan anyway di awal. Masa benar-benar. Supaya betul-betul Tuhan pulihkan. Ketika Tuhan memulihkan ini semua, bukan cuma kenyang, sehat, pintar, inovatif, apalagi ada cara-cara apa lagi? Kreatif, inovatif, tambah-tambah itu semua. Yang if dong semua terjadi di alam. Seluruhnya yang hebat-hebat, yang baru-baru yang dari Tuhan itu terjadi di alam. Bukan cuma ini, lebih lagi kreatif, inovatif, transformatif dan lain-lain. Tiga perkara. Ketika ini hari pahlawan, saudara, saya sudah selesai slide khotbahnya. Saya cuma mau tutup dengan ini. Ini hari pahlawan, ada 3 pergerakan yang terjadi untuk kemerdekaan, untuk pembebasan, untuk pemulihan. Yang pertama disebut revolusi. Kita sudah, bukan? Kita sudah balik ke nilai-nilai Pancasila. Kita punya pahlawan revolusi kan? Revolusi itu harganya mahal, pakai darah. Yang kedua, reformasi. Oke. Kita sudah perbaiki, macam sistem diperbaiki. Kita sudah punya semua. Kita punya undang-undang semua. Ini reformasi. Gereja juga, pemerintah juga. Yang ketiga, ini dua-dua sudah. Yang ketiga, transformasi, perubahan bentuk. Dan
pegawai malas menjadi pegawai pintar, pegawai rajin, gitu. Dari guru, apalagi guru malas jadi guru rajin, pegawai tukang terlambat menjadi pegawai yang bukan hanya tepat waktu tapi sebelum waktu. Kita harus tantang diri kita. Berarti kalau tepat waktu kita bohong, mari kita bilang sebelum waktu, 5 menit sebelum, 10 menit sebelum saya suara, gitu. Tantang diri kita before time, bukan lagi on time. Tambah 1, gitu. Sebelum waktu. Perubahan bentuk, Alkitab kasih contoh itu di siapa? Sakeus. Itu transformasi. Dari manusia kekek, tukang pungli, gitu, kemudian jadi orang dermawan yang bertobat. Itu karena bertobat jadi dermawan. Lalu keselamatan terjadi atas umat, pemulihan terjadi. Nah, Yesus sudah menjadi pahlawan revolusi kita. Darahnya sudah dicurahkan bagi saya dan saudara. Oke. Martin Luther dan kawan-kawan sudah jadi pahlawan reformasi untuk kita. Sekarang kita di zaman milenial ini, kita menjadi pahlawan transformasi. Bertobatlah, berubahlah, supaya selang berkat Tuhan dinyatakan di hidup saudara, tempat kerja saudara, dan di tanah